kembali kita bertemu di ibadah sekolah minggu HKBP Pekanbaru di pagi hari ini ya Bu ya, tanggal 14 Februari 2021. Aduh, sangat senang ya. Senang di tahun yang baru ya Bu ya, kita bisa bertemu dengan adik-adik walaupun secara online ibadah kita. Tapi Bu Guru sangat senang loh adik-adik menjumpai adik-adik semuanya. Pasti nih adik-adik sudah mempersiapkan diri, sudah membawa Alkitabnya Bu. Pastinya Bu. Sudah berpakaian rapi, sudah mandi, udah sarapan. Nah adik-adik, tahun 2021 ini kita harus lebih semangat ya. Iya benar adik-adik, kita penuh dengan sukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah di 2021 ini kalau bisa jangan sampai absen ya untuk ibadahnya. Iya. Kalau selama ini Januari kemarin adik-adik beribadah bersama orang tua, nah sekarang kembali lagi kita beribadah di sekolah minggu ya dengan ibu guru semuanya. Pasti adik-adik semuanya udah pengen nyanyi-nyanyi sama ibu guru. Mereka sudah senang, udah menunggu-menunggu lagu apa lagi. Iya pastinya. Nah untuk mengawali ibadah kita di pagi hari ini, kita mau berdoa dulu yang dipimpin oleh Ibu Tiur. Semuanya adik-adik lipat tangan, tutup matanya ya. Iya adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh bertemu dengan adik-adik sekolah minggu walaupun tidak secara bertemu langsung Tuhan, tapi kami percaya kasih karunia Tuhan boleh menyertai adik-adik sekolah minggu di rumah dan menyertai kami sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kami sangat bersyukur kami boleh memasuki tahun yang baru ini Bapak. Walaupun sudah 1 bulan berlalu di tahun ini, tapi kami percaya kasih karunia Tuhan tidak pernah berlalu kepada kami. Dan kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami, biarlah Tuhan yang hadir dalam hati kami dan pikiran kami. Dan kami boleh senantiasa bergembira, memuji dan memuliakan Tuhan. Walaupun di masa-masa pandemi ini, kami sangat bersyukur kami akan melalui semuanya itu Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Nah adik-adik, untuk mengawali ibadah kita di pagi hari ini, kita mau angkat satu pujian. Ayo semuanya adik-adik berdiri ya adik-adik ya. Adik-adik sekolah minggu, untuk mengawali ibadah kita, mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Adik-adik di rumah makin berdiri ya. Adik-adik, di pagi hari ini kita akan mendengarkan hukum Tuhan yang kita baca dari Titah pertama yang bunyinya adalah Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Yang artinya maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada segala-galanya. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan membacakan ayat bulanan untuk yang tertulis di bulan Februari ini ya, tertulis dari
Joshua 24 ayat 15C. Sama-sama kita ya Bu ya. Ya, isinya, ayo semuanya buka kitabnya buka kitabnya ya. Ya, Joshua 24 ayat 15C yang berisi, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, seperti biasa, Ibu Guru akan menunggu kiriman video ayat bulanan kalian ya, yang dikirimkan kepada Ibu Guru yang akan kita tampilkan minggu depan. Ayo semuanya, adik-adik, ayo lebih semangat, lebih banyak lagi yang mengirimkan ayat bulanannya ya Ibu Guru ya. Iya benar ya Bu ya. Suruh mama papanya untuk mengirimkan ke channel Sekolah Minggu AKBP ya, atau ke WA Ibu Guru. Iya. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita kembali angkat satu pujian. Adik-adik semuanya bangkit berdiri untuk bersukacita. Semangat menyanyikannya aja. Ayo, ya. semuanya kita bangkit berdiri ya. Adik-adik Sekolah Minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang berjudul Yesus sayang padaku. Mari adik-adik kita bangkit berdiri memuliakan Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bahasa Bataknya ya. Yesus mengasihi aku, diberi mandok tua, nanggale men-men-meau, tongdona punanaau. Yesus Tuhanku, nyapunaau, salpos rohaku, biber mandok tua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Dilipat tangannya, matanya ditutup. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas kasih-Mu yang kami terima di setiap saat, sehingga kami boleh untuk menjalankan segala sesuatu yang menjadi kegiatan kami. Terima kasih pada saat ini Tuhan, kami akan mau disapa oleh firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajari kami anak-anak-Mu ini, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu yang menjadi pegangan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini yang tertulis dalam Yesaya pasal 53, dimulai dari ayat 3 sampai ayat 7. Biarlah saya sendiri yang membacakannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba,
Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Inang mau bercerita tentang seorang ibu yang selalu sayang dan selalu membela anak-anaknya. Di satu daerah ada seorang ibu yang punya anaknya, padahal suaminya sudah meninggal. Pasti seorang ibu merasa was-was, apalagi suaminya tidak meninggalkan harta warisan yang dia miliki, yang dititipkan oleh suaminya adalah ada dua hal. Yang pertama adalah anaknya yang 9 itu, dan juga Alkitab. Tentu dia itu adalah termasuk keluarga yang susah, termasuk keluarga yang menderita, termasuk keluarga yang merana. Untuk menghindari kesulitan, lalu ada tetangga si ibu ini mengusulkan, mengajari si ibu ini dengan cara, berikanlah anakmu itu kepada orang lain. Lalu dia berpikir, sama siapa? Siapakah yang bisa menerima anakku seperti ini? Satu ketika dia akhirnya terbeban. Persoalan itu menjadi mengganggu pikirannya. Tibalah di satu malam, sedang anaknya tertidur lelap, lalu si ibu itu masuk ke dalam kamar anaknya, lalu memperhatikan anaknya yang ke-9 itu. Sesudah itu dia melihat sambil menangis, dengan berpikiran rasa khawatir, bagaimana nanti masa depan anak-anakku ini. Tanpa dia sadari, lalu dia tersentuh dan melihat Alkitab yang dititipkan oleh suaminya kepada dia. Lalu dia tidak sengaja membuka dari Yeremia 49 ayat 11. Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupkan mereka. Itulah yang dibaca dia. Tinggalkanlah anak-anakmu, aku akan menghidupkan mereka. Biarlah jandamu menaruh kepercayaan padaku. Tentu ini adalah merupakan suara Tuhan langsung, memberikan suatu jaminan atau garansi supaya jangan dia was-was tentang masa depan keluarga, secara khusus masa depan anak-anak. Lalu dia sadar, oh Tuhan, aku tahu bahwa anak-anakku ini adalah titipanmu. Anakku ini adalah pemberianmu Tuhan. Jika aku melaksanakan tugasku sebagai seorang ibu, maka Engkau ya Tuhan pasti menjadi seorang Bapa. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang mau kita lihat dari cerita si ibu ini, bahwa si ibu ini sangat sayang kepada anak-anaknya, bahwa si ibu ini berusaha membuat yang terbaik kepada anak-anaknya. Namun yang paling penting adalah bahwa ada sahabat anak-anak, ada yang sayang, yang lebih sayang kepada anak-anak. Bukan hanya bapak, bukan hanya mama,
bukan hanya kakek dan nenek, bukan hanya teman-teman kita di sekolah atau di sekolah minggu, tetapi ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita dan selalu membela kita dan membebaskan kita dari kuasa-kuasa kejahatan. Bahkan dia rela mati karena kasih sayangnya yang begitu besar. Jadi saat ini yang mau kita lihat di sini, jangan kita mengira bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, bahwa Tuhan itu tidak melihat. Tuhan itu melihat anak-anak. Kalau kita nakal, kalau kita bandel, kalau kita mengganggu teman-teman, Tuhan akan melihat kita. Jadi lakukanlah yang terbaik. Mari kita lihat bagaimana seorang ibu tadi, bagaimana dia untuk membela, untuk mengasihi anak-anaknya. Yesus pun sayang kepada kita. Jadi kalau orang tua kita menasihati kita, mengingatkan anak-anak supaya berjaga-jaga, dan mengingatkan supaya rajin belajar, rajin beribadah, itu tujuannya supaya anak-anak jangan bandel, supaya anak-anak jangan jahat. Jadi kalau dikatakan di sini selalu diingatkan oleh orang tua, ya, jangan menjadi kesal. Terlalu mama itu, terlalu bapak itu ingin tahu apa yang kulakukan. Memang harus seperti itu. Kalau kita anak-anak harus dijaga, harus dipantau karena kasih sayangnya kepada kita. Ya, kalau bapak mama kita sayang kepada kita, Yesus Kristus pun jauh lebih sayang kepada kita. Untuk itu dikatakan tadi bahwa Yesus Kristus itu selalu menjaga kita, selalu sayang kepada kita, dan selalu menjaga kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di sorga, atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan yang luar biasa, yang menyayangi kami dan yang membimbing kami supaya kami jangan menjadi anak yang jahat dan juga anak yang bandal. Begitu besarnya kasih-Mu Tuhan yang kami lihat dalam kehidupan kami, yang membela kami sehingga Yesus Kristus rela dan bersedia mati di kayu salib karena besarnya kasih-Mu. Allah Bapa yang di sorga, lindungilah anak-anak kami ini, anak-anak sekolah minggu, biarpun kami berjauhan, tetapi namun kami satu di dalam Tuhan. Berkatilah orang tua kami yang selalu berjerih payah untuk membiayai, untuk membutuhi, menjadi kebutuhan kami. Supaya orang tua kami Tuhan berkati di dalam aktivitas dan juga pekerjaan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan ya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Inang Diakones. Ayo, apa Bu khotbah kita minggu hari ini? Iya, adik-adik pasti semuanya tadi Bu pasti mendengarkan. Pastilah, ya kan? Bu. Nah, tadi kan tertulis dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Ya, berarti tadi isinya apa adik-adik? Bahwa kita harus lebih mengasihi, ya kan? Benar. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, bahkan dia sudah rela mati buat kita semua. Iya. Jadi adik-adik jangan lupa, Tuhan Yesus itu adalah sahabat kita, dia sudah mengasihi kita. Jadi kita nggak boleh bosan-bosan untuk mengasihi teman-teman kita, keluarga kita, papa-mama, ya kan? Iya. Nah, dan adik-adik harus ingat ya bahwa Tuhan Yesus itu adalah sahabat yang sejati. iya. Nah, adik-adik sebelum menutup ibadah kita di pagi hari ini, kita mau angkat kembali satu pujian. Nah, adik-adik semuanya bangkit berdiri kembali, tepuk tangan. Dan dengan sukacita ya adik-adik ya. Ayo semuanya adik-adik bangkit berdiri. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita menerima doa berkat untuk mengakhiri ibadah kita kembali mengangkat satu pujian bagi Tuhan dengan satu judul, Ada Satu Sahabatku Yang Setia. Oke, mari bangkit berdiri.
kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita sudah di akhir ibadah sekolah minggu kita di minggu pagi hari ini. Adik-adik, ibu guru mau mengingatkan, walaupun kita beribadah dari rumah, tapi jangan lupa ya tetap mengumpulkan persembahannya. Nanti diserahkan ke orang tuanya bisa memberikan kepada si tua sektornya masing-masing atau langsung ke gereja. Nah adik-adik, ibu guru juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun dari bulan Januari sampai minggu hari ini. Nah, adik-adik juga jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan ingat pesan ibu, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan yang paling penting adik-adik di rumah tetap selalu berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Benar, Bu. Dan satu lagi nih, mumpung kita masih belajar secara online, ibadah online, dan sebagian dari adik-adik sekolah minggu sudah datang ke sekolah, tapi yang penting tetap semangat ya, mau belajar dari rumah atau mau belajar sekolah, tetap semangat untuk meraih cita-citanya ya. Benar Ibu Guru, dan yang terpenting juga Ibu Guru tak bosan-bosannya mengingatkan adik-adik di rumah untuk memberitahu orang tuanya jangan lupa subscribe channel ibadah sekolah minggu HKBP Pekanbaru supaya adik-adik selalu tahu jika ada video yang baru diupload. Ya benar. Benar Bu Novi. Nah adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.